Di video kali ini, gue bakal bahas tentang cara kalian itu tahu apakah kalian itu cocok masuk manajemen trainee atau enggak. Nah, jadi gue bakal kasih tanda-tandanya kira-kira kalian tuh cocok atau enggak masuk manajemen trainee sebelum kalian itu memutuskan untuk masuk manajemen trainee. Karena pada dasarnya sebenarnya banyak banget orang yang nggak tahu dia itu cocok masuk manajemen trainee atau enggak gitu. Jadi ketika misalkan kalian itu bisa tahu nih tanda-tandanya seperti apa, at least kalian bisa identifikasi dulu diri kalian itu cocok atau enggak nih masuk manajemen trainee. Yang pertama, kalian punya visi misi yang besar untuk jadi leader di suatu perusahaan. Nah, kalau misalkan kalian sekarang itu punya cita-cita kayak oke, gue one day pengen jadi kepala cabangnya BNI di mana gitu, atau misalkan one day lu pengen jadi manajernya Unilever di divisi apa dan lain-lain. Nah, kalau misalkan salah satu cita-cita kalian, cita-cita terbesar kalian, visi misi terbesar kalian itu adalah menjadi seperti itu, nah kalian cocok banget untuk masuk manajemen trainee. Karena setidaknya ketika kalian itu masuk manajemen trainee itu ada pathway-nya gitu. Kalian udah jelas setelah MT itu bakal kemana, bakal kemana, bakal kemana. Beda kalau misalkan kalian itu masuknya jalur non-MT, mungkin bakalan lebih susah kalau misalkan teman-teman itu ya lewat jalur non-MT gitu. Karena emang dia gak di-develop yang benar-benar khusus kayak anak-anak MT. Jadi make sure dulu apakah kalian itu adalah tipikal orang yang punya visi misi untuk bisa jadi leader di perusahaan atau enggak. Kalau misalkan enggak, ya mungkin kalian belum cocok untuk masuk manajemen trainee. Misalkan kayak kalian itu mikirnya, oke, gue masuk manajemen trainee karena gue pengen cari uang aja gitu. Gue nggak mau berkarir secara lama di perusahaan ini gitu. Nah, mungkin itu nggak cocok. Ini pun sebenarnya sedikit curhat, itu terjadi di gue juga guys. Jadi ketika gue dulu masuk manajemen trainee ini sebenarnya emang cita-cita gue pengen jadi leader di perusahaan itu. Tapi setelah lama kelamaan gue mengarungi manajemen trainee ini dan gue juga mendalami apa yang sebenarnya gue inginkan. Nah, yang gue inginkan ini tuh enggak jadi kepala cabang atau enggak jadi manajer atau enggak jadi leader lah di perusahaan itu. Tapi emang murni yang gue pengen adalah gue pengen jadi entrepreneur gitu. Makanya kenapa sekarang gue walaupun MT ya kerjaan sampingan gue, bisnis gue ada dan banyak gitu dan profitable gitu. Nah, tapi again ya, ketika misalkan kalian itu mau jadi leader nih di perusahaan itu ya kalian harus benar-benar all out gitu. Jadi program MT ini hanya sebatas jalurnya aja untuk kalian bisa masuk ke managerial level, tapi nantinya kalian bisa masuk managerial level atau enggak itu bukan karena programnya, tapi karena kapasitas kalian, tapi karena kegigihan kalian, tapi karena kinerja kaliannya itu kayak gimana. Yang kedua, planning untuk 3-6 tahun ke depan itu memang kalian pengen nyari kerjaan yang safety, pengen nyari kerjaan yang memang tetap. Ya, masuk MT itu udah cocok banget gitu. Walaupun sebenarnya di zaman sekarang kan udah gak ada yang tetap gitu, udah gak ada yang safety. Orang tuh mikir kalau misalkan masuk kantoran itu adalah pekerjaan yang safety, lu punya gaji tetap setiap bulannya dan lu aman gitu untuk pemasukan lu. Tapi kan di zaman sekarang itu sebenarnya udah gak terlalu relevan. Melihat misalkan kemarin Tokopedia banyak banget PHK orang, dan emang di setiap perusahaan sekarang itu emang lagi kayak gitu. Karena mungkin perekonomiannya itu memang nggak lagi baik-baik aja gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ada lagi keluar statement bahwa karyawan itu baik kontrak maupun tetap itu adalah pekerjaan yang aman, yang safety, itu menurut gue udah nggak relevan lagi sih sebenarnya. Yang ketiga, lu itu adalah tipikal orang yang benar-benar all out ke satu pekerjaan. Dan lu punya prinsip, gue bakal fokus dan all out di kerjaan ini, lama-lama gaji gue bakalan meningkat juga gitu. Jadi dibandingkan misalkan kalian nyari pendapatan di tempat lain, teman-teman itu benar-benar all out ke kerjaannya teman-teman sekarang ini. Dan itu kalau misalkan teman-teman all out, teman-teman ngasih yang terbaik, akhirnya teman-teman bakal naik jabatan, naik jabatan, naik jabatan, dan at least gaji bakal ngikutin naik. Nah, itu mungkin cocok banget teman-teman tuh masuk MT gitu. Karena emang ketika teman-teman masuk MT kan emang udah ketakar, teman-teman bakal jabatannya gini. Dan secara gaji itu pasti ngikutin, bakal naik. Nah, kalau teman-teman punya pikiran kayak gitu, itu cocok banget untuk masuk manajemen trainee. Keempat, ini sebenarnya agak lucu juga sih. Teman-teman yang suka bangun pagi dan teman-teman ini suka dengan sistem kerja 9 to 5. Karena mostly kalau misalkan teman-teman ini masuk manajemen trainee ya pasti emang teman-teman mostly ke kantor gitu. Aku belum pernah sih nemu manajemen trainee yang benar-benar WFH full gitu. Tapi kalau misalkan hybrid itu ada. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau masuk manajemen trainee ya mau gak mau teman-teman harus suka gitu dengan sistem kerja 9 to 5 ini. Bahkan mungkin teman-teman bakal sering juga
lembur di sana. Makanya teman-teman harus persiapin juga. Kelima, punya pemikiran yang benar-benar in the box. Dalam artian kan ada orang yang bilang kalau kita punya pemikiran harus out of the box dan sebagainya. Tapi menurut aku gini, kalau misalkan teman-teman ini masuk program manajemen training ini, untuk pertama-tama teman-teman tuh gak bisa gitu, untuk out of the box tuh itu gak bisa. Karena lu semua itu gak punya power, lu belum punya jabatan, lu masih entry level. Yang perlu lu lakuin adalah lu hanya mengerjakan apa yang diperintahkan perusahaan atau manajer lu gitu. Kalaupun ada inovasi sedikit-sedikit ya gak apa-apa. Tapi untuk kalian misalkan membuat inovasi yang bagus, ya kalian harus punya power dulu. Kalau misalkan udah jadi manajer, udah masuk ke manajerial level, baru kalian bisa yang namanya itu ngasih ide, kalian bisa namanya itu membuat idenya secara langsung dan kalian itu eksekusi karena ya punya power. Makanya kenapa pemikirannya out of the box itu bagus. Tapi kalau misalkan untuk sekarang kalian punya pemikiran out of the box, itu percuma aja, nggak bisa. Jadi yang perlu teman-teman lakuin adalah teman-teman ikutin dulu aja aturan mainnya perusahaan dan manajer kalian tuh kayak gimana. Nah kalau misalkan kalian tipikal orang yang susah diatur, agak sedikit susah juga sih kalau misalkan masuk manajemen training ini, trust me. Keenam, gak gampang bosan dengan rutinitas. Kalau misalkan memang lu semua itu suka dengan rutinitasnya gitu-gitu aja setiap hari, ya udah masuk MT aja. Itu udah paling bener, udah cocok banget karena ya sama, hidupnya gitu-gitu aja gitu. Yang ketujuh, itu teman-teman gak suka kerja sendiri, tapi sukanya kerja teamwork. Nah, kalau misalkan di manajemen training itu memang kita dididik untuk bisa teamwork gitu. Makanya ada orang ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C, akhirnya teamwork dijadiin satu kerjaan gitu. Jadi bukan yang tipikal kerjaannya sendirian. Tapi kalau misalkan teman-teman sukanya yang kerja sendirian gitu, nah menurut gue sih susah ya untuk adaptasi masuk di MT. Karena di MT ini tuh kebanyakan kerjaan yang perlu kita lakukan itu adalah kerjaan yang barengan, kerjaan yang perlu teamwork gitu. Jarang banget kerjaannya yang sendiri. So kalau misalkan tanda-tanda itu adalah tanda-tanda yang benar-benar ada di dalam diri teman-teman cocok banget untuk masuk manajemen training. Tapi make sure, aku selalu bilang tanda-tanda ini bukan tanda-tanda pasti. Tapi tanda-tanda ini ya namanya tanda-tanda, hanyalah sebatas ciri-ciri aja. Ciri-ciri apakah teman-teman tuh cocok masuk manajemen training atau enggak dari pengalaman gue sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak wah ada nih tanda-tandanya gitu, nah belum tentu juga teman-teman cocok masuk manajemen training pada akhirnya gitu. Jadi make sure teman-teman perlu self awareness, perlu teman-teman tahu diri teman-teman itu kayak gimana dan mau dibawa kemana ketika masuk program manajemen training ini.